Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan saya Nisa Hairani dalam materi koordinat kartesius. Nah, materi ini adalah bab kedua dari pelajaran matematika SMP kelas 8 semester 1. Mari kita mengenal apa sih sebenarnya koordinat kartesius. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan pengaplikasian dari materi ini, yaitu pada sebuah peta. Misalnya, saya mau tahu di mana posisi rumah si Dina. Nah, hal itu dapat kita tentukan apabila kita telah mengetahui dan memahami koordinat kartesius. Jadi, sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Acuan sumbu yang tetap ini ialah sumbu X yang ini ya. Sumbu X atau garis horizontal dan sumbu Y atau garis vertikal. Nah, dalam sistem koordinat kartesius ada yang disebut dengan apsis. Apsis itu adalah sumbu X ya. Jadi sumbu X ini disebut juga dengan apsis, sedangkan sumbu Y ini disebut dengan ordinat. Nah, dalam koordinat kartesius ada yang dikatakan kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kuadran pertama ini bernilai X-nya positif ya, dan Y-nya itu positif. Seperti garis bilangan, ini adalah titik pusatnya atau 0 ya. Apabila ke kanan itu adalah positif, ke kiri itu negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Oleh karena itu, wilayah di kuadran pertama ini bernilai X positif dan Y positif. Oke, untuk yang kuadran kedua, X-nya itu karena kita ambil dari titik pangkal ke kiri berarti makanya nilai X di sini adalah negatif. Sementara nilai Y-nya, sumbu Y-nya itu bernilai positif. Berarti di kuadran kedua, X bernilai negatif sementara Y bernilai positif. Untuk kuadran ketiga, kalau kita buat lagi dari titik pangkal yaitu 0, berarti X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai negatif juga karena ke bawah. Nah, berarti nilai di kuadran ketiga itu adalah negatif dan negatif. Untuk nilai di kuadran keempat, X-nya bernilai positif karena dia ke kanan. Kemudian yang ke bawah Y-nya bernilai negatif. Berarti untuk kuadran keempat, X, Y, X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Oke, kita langsung saja ke contoh soal agar lebih dipahami. Menentukan posisi pada sistem koordinat. Nah, perhatikan gambar titik-titik pada koordinat kartesius berikut ini. Contoh, dari gambar di samping tentukan. Tuliskan semua titik pada kuadran ketiga. Yang kedua, bagaimana posisi titik A terhadap sumbu X dan Y. Yang ketiga, tuliskan koordinat titik C dan D. Oke, kita jawab dari yang A. Tuliskan semua titik pada kuadran ketiga. Berarti kuadran ketiga, ingat ini kuadran ke-1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Lihat, yang ditanyakan adalah tuliskan semua titik pada kuadran ketiga. Berarti yang ini ya, kuadran ketiga itu nilainya negatif dan negatif. Nah, lihat angkanya. Berarti titik yang berada pada kuadran ketiga adalah titik E dan titik F. Oke, jadi jawabannya titik F dan titik E. Yang kedua, bagaimana posisi titik A terhadap sumbu X dan Y? Kita lihat dulu, titik A itu yang mana? Ini dia ya, titik A.
Nah, jadi titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Dari mana itu, Bu? Nah, dari sini. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Berarti lihat, 1, 2, 3. Itu artinya titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Kita lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah cara menentukan posisi titik A terhadap sumbu X dan Y. Jadi titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Oke, yang ketiga, tuliskan koordinat titik C dan D. Nah, untuk menentukan koordinat sebuah titik, itu harus kita lambangkan dengan huruf besar, ya. Contoh yang pertama ditanya titik C. Titik C, nah harus ada tanda buka kurung ya, kurung biasa. Titik C, kita lihat. Titik C yang ini. Nah, koordinat itu dilambangkan dengan X, Y. Berarti kita lihat dulu. X-nya itu berada pada angka berapa posisinya. X itu yang ini ya, sumbu X-nya kita tarik garis. Kita tarik garis vertikal. Ya. Nah, ternyata posisi X itu berada pada negatif 4. Negatif 4, Y-nya kita tarik lagi garis horizontal. Nah, ternyata Y-nya itu berada pada angka 3. Nah, maka koordinat titik C itu terletak di negatif 4, positif 3. Ingat ya, dari X, Y. Nah, sekarang titik D. Titik D yang ini ya, berarti kita lihat X-nya. X-nya itu negatif 6, Y-nya adalah 5. Oleh karena itu, koordinat titik D berada pada negatif 6,5. Nah, sekarang yang keempat, tuliskan titik dengan ordinat positif. Ingat, ordinat ini adalah Y. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Ordinat ini berarti yang berada pada sumbu Y. Dan bernilai positif. Titik apa aja itu yang berada pada sumbu Y dan bernilai positif? Lihat sumbu Y. Nah, sumbu Y yang bernilai positif itu hanya yang ini, yang ke atas. Berarti titiknya ada titik apa aja yang berada di ordinat Y. Oke, berarti ada A, B, C, dan D. Ingat, hanya yang bernilai positif. Tapi kalau soalnya tuliskan titik dengan ordinat, berarti semuanya yang positif dan negatif. Sekarang yang kelima, tuliskan titik dengan absis negatif. Absis ini berarti sumbu X. Sumbu X yang negatif itu yang ini. Nah, berarti yang absisnya bernilai negatif itu ada C, D, E, dan F. Oke, ini dia ya. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Titik A berjarak, tentukan titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Nah, ini artinya kita disuruh menggambar. Kalau yang tadi kita membaca sebuah gambar grafik koordinat kartesius, sedangkan yang ini kita disuruh membuat grafik koordinat kartesiusnya. Nah, seperti ini. Perhatikan. Soal yang pertama, titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Berarti kita harus meletakkan di mana titik A. Berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Ingat, ini sumbu Y. 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. 2 satuan dari sumbu Y. 2 satuan dari sumbu Y, ini sumbu Y ya. 2 satuan berarti 1, 2. Nah, tapi berjarak 6 satuan dari sumbu X, berarti angkanya itu adalah 6, makanya kita ambil dari sini 1, 2. Berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti posisi titik A adalah di sini, yaitu dengan koordinat titik A 2,6.
Nah, sekarang letak titik B 3,0 itu di mana? Ingat, ini X, Y. Berarti 3, kita lihat 3, 3-nya ini positif. Berarti X-nya positif, 3. 1, 2, 3, berarti di sini X-nya 3,0, Y-nya 0. Berarti titiknya itu di sini, ya. Makanya koordinat titik B 3,0 letaknya di sini yang tanda merah. Kemudian negatif 2,3. Ya, titik C negatif 2,3. Kita lihat X-nya negatif 2. X negatif 2 berarti ke kiri. Ya, berarti di sini negatif 2-nya. Kemudian 3. Y-nya 3. Y-nya 3. Ini ya, kita lihat titik temunya di mana. Nah, berarti C itu titik C negatif 2,3 itu di sini posisinya. Paham ya? Kemudian 0,4. Nah, X-nya yang 0, X-nya 0, Y-nya 4. 4-nya positif berarti ke atas. Berarti titiknya di sini. Oke? Nah, kemudian negatif 5,0. Lihat, negatif 5. X-nya yang negatif 5 berarti ke kiri. X-nya yang negatif 5, kemudian Y-nya 0, berarti titiknya di sini. Kemudian F-nya negatif 5, negatif 3. Berarti X-nya negatif 5, Y-nya negatif 3. Tarik garis ya, kemudian titik temunya adalah di sini. 5, negatif 4. X-nya 5, kemudian Y-nya negatif 4. Nah, berarti kita tarik garis horizontal dan vertikal, berarti titik temunya adalah di sini 5, negatif 4. Terakhir hanya titik H itu 0, negatif 5. X-nya 0, Y-nya negatif 5 ke bawah ya. Berarti titik temunya itu di sini 0, negatif 5. Oke, semoga bisa dipahami penjelasan dari saya. Selanjutnya, agar kalian lebih paham lagi, silahkan kerjakan soal berikut ini. Terima kasih telah menonton video ini. Nah, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.